Rama, pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Sakawuni segera melompat dari ruangan Candi Jajahu. Sebentar kemudian tubuhnya lenyap di balik kegelapan malam. Arya Kamandanu kembali pingsan di ruangan Candi Jajahu. Sakawuni cemas, dia juga bingung, dan dia juga kesal. Akhirnya dia hanya bisa memeluk dan menciumi wajah Kamandanu sambil menangis terseduh-seduh seperti hanya bocah kecil. Tapi kemudian hatinya berontak. Dia menjadi malu sekali karena telah melakukan suatu perbuatan yang kurang senonoh, walaupun hal itu dilakukan di luar kesadarannya. Dan pada saat gadis itu tengah merenungi tubuh Arya Kamandanu yang terbaring dalam keadaan pingsan, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Mereka berkuda mondar-mandir di sekitar tempat ini. Siapa mereka itu? Apa yang mereka cari? Jangan-jangan mereka sekelompok orang jahat yang ingin merampok. Kamandanu masih belum juga sadar. Aku tidak sampai hati meninggalkannya sendirian di tempat ini. Tapi aku harus tahu siapa mereka itu. Aku harus bisa membelokkan perhatian mereka ke tempat lain. Jangan sampai mereka masuk ke ruangan candi ini dan menemukan kami berdua di tempat ini. Setelah menyeka keringat di wajah Arya Kamandanu, Sakawuni segera melompat dari ruangan candi. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan malam. Di mana? Di mana aku sekarang ini? Sepertinya
Sepertinya aku berada dalam sebuah ruangan. Ruangan apa ini? Di mana Sekawuni? Apakah dia meninggalkan aku sendirian di tempat ini? Kalau memang begitu akan lebih baik. Aku memang pantas ditinggal sendirian. Dan aku lebih senang ditinggal sendirian. Aku tidak ingin menyusahkan orang lain. Sekawuni pasti merasa kesal. Mungkin dia sudah tidak sabar lagi. Ya, itu akan lebih baik. Biarlah. Kalau memang umurku tidak panjang lagi, aku rela mati di tempat ini. Sang Hyang Widi, kalau memang aku harus mati sekarang, janganlah hendaknya menjadi beban orang lain. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Siapa itu? Siapa yang berdiri di tengah-tengah pintu itu? Kamandanu. Kaukah itu Sekawuni? Oh, kau sudah sadar, Kamandanu. Oh, syukurlah. Syukurlah, Kamandanu. Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali. Oh, aku gembira sekali. Aku gembira sekali. Oh, maafkan aku, Kamandanu. Tidak apa-apa, Sekawuni. Kau dari mana saja? Kau tidak marah, Kamandanu? Maafkan aku. Aku gembira sekali. Aku sampai lupa. Tiba-tiba saja aku telah memelukmu. Maafkan aku, Kamandanu. Aku tidak sadar. Sudahlah. Aku tidak apa-apa. Ada orang-orang berkuda. Iya. Baru saja aku mengintip mereka. Mereka prajurit-prajurit Kediri. Prajurit-prajurit Kediri? Iya. Apa yang mereka cari? Entahlah. Sepertinya mereka hanya berjaga-jaga, meronda mengawasi sepanjang jalan menuju Candi Jajahu ini. Tapi mungkin juga ada yang mereka cari. Bagaimana dengan lukamu, Kamandanu? Entahlah, Sekawuni. Sepertinya belum ada perubahan. Rasanya tubuhku menjadi sangat lemah. Pandangan mataku seringkali berkunang-kunang. Kita bisa istirahat malam ini. Kalau kau tidur pulas, kukira besok pagi kita bisa meneruskan perjalanan sampai ke Tanibala. Kukira kau tadi sudah pergi meninggalkan aku sendirian di tempat ini, Sekawuni. Ketika aku sadar dan terbangun, tak ada seorang pun di dekatku. Rupanya kau masih belum percaya padaku. Aku ini seorang gadis yang berwatak keras, Kamandanu. Kalau ingin menolong orang, aku tidak tanggung-tanggung. Aku tidak takut bahaya, tidak takut susah. Ya, walaupun misalnya rumah seorang tabib yang bisa menyembuhkan lukamu letaknya di atas langit, aku pun bersedia membuat tangga untuk mencapai langit. Aku terharu sekali mendengar pernyataanmu, Sekawuni. Dan kadangkala aku menjadi sangat sedih. Aku seringkali merasa bahwa diriku ini kurang berharga. Tapi ternyata ada juga seorang gadis yang memberikan perhatian begitu besar padaku. Terima kasih, Sekawuni. Percayalah, aku tidak akan melupakan budi baikmu selama hidupku. Kau sudah bangun, Sekawuni? Aku bahkan sudah bermimpi 2 kali. Entahlah. Akhir-akhir ini aku sering kali bermimpi. Mudah-mudahan kau bermimpi yang baik-baik. Aku bermimpi tentang hantu. Oh, tentunya sangat menakutkan. Oh, tidak, Kamandanu. Soalnya hantunya bukan hantu yang jelek, tapi hantu yang menyenangkan. Dia tidak jahat. Nah, bagaimana? Aku sudah siap berangkat. Kalau begitu sebaiknya kita segera berangkat.
kita tidak perlu memaksakan diri, Kamandanu. Kalau kau merasa lelah atau lukamu terasa sakit, katakan saja. Kita akan istirahat. Apakah kita masih akan menyusuri Sungai Berantas? Kita sudah hampir sampai di hulu sungai. Kukira sebelum menjelang tengah hari nanti, kita sudah akan mencapai kaki Gunung Bromo. Dan setelah itu, kita tinggal menaiki lereng Gunung Bromo. Kembali mereka berkuda menyusuri tepian Sungai Berantas. Semakin ke hulu, sungai itu nampak semakin sempit. Kurang lebih 50 pal jauhnya dari Candi Jajahu, mereka berhenti sejenak untuk minum air gula aren. Dan setelah itu, mereka kembali meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanannya, Sakawuni banyak bercerita tentang daerah-daerah di sekitar Gunung Bromo yang sudah banyak dikenalnya. Dan benar, menjelang tengah hari, mereka sudah mulai menginjak kaki Gunung Bromo. Daerah itu merupakan daerah perbukitan yang subur. Kamandanu, sekarang kita telah sampai di kaki Gunung Bromo. Coba lihat, kau ikuti arah telunjukku ini. Kau lihat lereng yang berwarna keabu-abuan itu? Iya, aku melihatnya. Di sana itukah letak desa kelahiranmu? Iya, di sana itulah kakekku tinggal, di desa Tanibala. Kalau sekarang ini kita berkuda tanpa berhenti, menjelang sore hari nanti kita sudah akan sampai di rumah kakekku. Apa kau perlu istirahat lagi, Kamandanu? Kukira tidak perlu, Sakawuni. Semenjak meninggalkan Candi Jajahu, kita sudah 5 kali istirahat. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Awas, sekarang kita mulai menanjak. Kau peluk saja pinggangku erat-erat. Ya, ya, ya. Desa itu seperti bersembunyi di balik celah gunung yang seolah-olah merupakan pintu gerbangnya. Suasana desa Tanibala kelihatannya aman dan tentram. Sawah, ladang ataupun tegalan nampaknya digarap dengan baik. Tanaman tumbuh dengan subur. Rumah-rumah penduduk masih jarang, tapi kelihatannya warga desa cukup ramah. Hari telah menjadi senja ketika nampak seorang laki-laki memacu kudanya melewati pematang-pematang sawah. Ki Sugata! Ki Sugata Brahma! Ada apa, Rangkut? Hah? Aku sedang menyalakan lampu penerangan. Tiba-tiba saja kau datang membuatku terkejut. Ada apa? Itu... Dan mengapa nafasmu ngos-ngosan seperti dikejar setan begitu? Ha? Ada apa? Itu Nini Sakawuni, Ki Sugata. Hah? Saya melihat Nini Sakawuni sedang berkuda menuju kemari. Apa? Sakawuni? Iya, Ki Sugata. Rupanya Nini Sakawuni tidak kerasan lagi menjadi seorang pengembara. Dia rupanya memutuskan pulang ke Tanibala, Ki Sugata. Di mana kau melihatnya? Di sana, di celah tebing di bawah sana, Ki Sugata. Oh, gadis tidak tahu aturan. Senangnya keluyuran. Dulu aku susah payah mencarinya ke sana kemari. Ya. Lalu kutemukan dan kubawa pulang ke rumah. Tapi dia kabur lagi. Dasar gadis berandal, gadis urakan. Iya, Nini Sakawuni memang anak nakal, Ki Sugata. Tapi sebenarnya wataknya baik sekali. Dia senang menolong orang, Ki Sugata. Mengapa kau tidak sekalian membawanya pulang ke rumah, Rangkut? Oh, Nini Sakawuni tidak sendirian kok. Dia membawa seorang teman, Ki Sugata. Oh, pasti temannya itu pun anak berandalan. Sudah. Cepat siapkan kudaku. Iya,
biarlah aku sendiri yang akan menjemputnya. Cucu yang satu ini memang luar biasa pandanya. Sakauni. Kau ini memang keterlaluan, Uni. Mengapa kau tidak seperti gadis-gadis yang lain itu, ha? Lihat saja mereka, lihat. Mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Dan mereka rajin membantu orang tuanya di rumah. Tidak seperti kau, keluyuran kemana-mana. Dan sekarang pulang membawa seorang laki-laki. Aku memang tidak sama dengan mereka, Kek. Aku lain. Kalau sama dengan mereka, namanya bukan Sakawuni, Kek. Nah. Sekarang kau lebih pandai lagi berbicara. Kau memang tidak sama dengan mereka. Kau bandel. Kau gadis yang tidak tahu aturan. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dan memalukan, Kek. Mana aku, kakekmu ini tahu. Kau pergi tak ada ujung pangkalnya. Kau bisa berbuat apa saja di luar sana tanpa sepengetahuanku. Kakek tidak usah khawatir. Semua perbuatan dan kelakuanku bisa dipertanggungjawabkan. Aku tidak akan membuat malu dan mencemarkan nama baikmu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Sekarang ini saja aku sudah malu sekali. Malu. Sedangkan kau pergi tanpa tujuan saja. Aku sudah malu. Orang-orang pada bertanya padaku, kemana Sakauni Ki Sugata Brahma? Kemana cucumu yang manis dan nakal itu? Nah, aku bisa menjawab apa coba? Menjawab apa? Dan sekarang tiba-tiba kau pulang dengan membawa seorang laki-laki. Aku malu sekali, Wuni. Malu. Perbuatanmu ini pasti akan menjadi guncingan warga desa Tanibala. Biar saja mereka itu, Kek. Yang penting kan aku tidak berbuat jahat. Tidak bisa begitu, Wuni. Kalau kita hidup bermasyarakat, kita juga harus memikirkan orang-orang lain. Kita harus menghargai adat dan tata cara. Tidak bisa seenaknya begitu. Apalagi kau ini seorang gadis remaja, Sakauni. Sudahlah, Kek. Aku tidak mau bicara soal itu lagi. Tunggu dulu, Boni. Kau belum menceritakan siapa laki-laki yang kau bawa pulang ke rumah ini. Siapa dia itu? Suamimu ya? Kakek ini ngawur. Suami. Aku belum menjadi gadis yang gila, Kek. Dia itu temanku. Teman di seperjalanan. Aku tidak percaya. Kalau hanya sekedar berteman, tentu ada batas-batasnya. Tidak bisa terlalu akrab. Kau sendiri yang akan rugi, Uni. Kecuali kalian sudah menjadi suami istri. Kakek ini terlalu kolot. Masa hanya ingin berteman saja? Harus ada peraturannya macam-macam. Yang penting kami berteman secara baik, Kek. Kami tidak melanggar batas-batas kesopanan. Kami hanya berteman secara biasa. Ya. Dan aku akan berteman dengan siapa saja, Kek. Tentu saja yang kuanggap cocok. Nah, kebetulan temanku ini seorang laki-laki. Tapi, Wuni, pendapat seperti itu di zaman sekarang ini belum bisa diterima. Tidak umum. Biarkan saja, Kek. Orang-orang itu seringkali usil. Oh ya, Kek. Bagaimana keadaan temanku itu? Apakah luka-lukanya cukup parah, Kek? Entahlah. Aku belum memeriksa luka-lukanya. Sugata, dia sudah sadar kembali, Kek. Nampaknya keadaannya sangat payah, Ki Sugata. Tolonglah dia, Kek. Tolonglah temanku itu. Kakek bisa menolongnya kan? Kakek bisa menyembuhkannya kan? Tolonglah, Kek.
Kasihan dia. Sudah. Kau jangan cerewet. Ayo, kita lihat. Oh, Wuni. Kau ini bikin masalah saja. Ki Sugata Brahma melangkah meninggalkan ruang tengah. Sakawuni dan Rangkut mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di halaman, Ki Sugata Brahma berhenti sejenak. Kalian tunggu saja di luar. Aku akan memeriksa luka-lukanya. Kemudian orang tua itu meneruskan langkahnya menuju ruang tidur Rangkut yang terletak di gandok samping. Disitulah Arya Kamandanu ditempatkan untuk sementara. Tubuh Ki Sugata Brahma segera lenyap di balik pintu gandok samping. Siapakah Tuan? Angger, jangan memanggil Tuan. Panggil saja saya dengan sebutan kakek. Saya kakeknya Sakawuni. Sekarang ini Angger berada di desa Tanibala, di rumah saya. Terima kasih, Kek. Rupanya Sakawuni telah berhasil membawa saya ke desa kelahirannya. Siapakah nama Angger? Nama saya Arya Kamandanu, Kek. Saya berasal dari desa Kurawan. Kurawan. Kalau tidak salah, desa itu letaknya di kaki gunung Anjasmara bagian timur. Dan kalau tidak salah, di situ tinggal seorang empu yang sangat terkenal yang bernama Empu Hanggareksa. Dia terkenal sekali karena karya-karyanya di bidang pembuatan senjata pusaka. Saya anaknya, Kek. Saya anak kedua Empu Hanggareksa. Tapi ayah saya sekarang sudah tidak ada lagi. Beliau sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Saya ikut berbelasungkawa atas wafatnya ayahmu, Nger. Saya sudah sejak lama mengenal nama beliau. Dan saya sangat mengagumi karya-karyanya beliau sebagai seorang ahli pembuat senjata pusaka. Baiklah. Sekarang saya akan memeriksa luka-lukamu, Nger. Siapa yang telah melukai Angger Kamandanu? Saya terlibat dalam pertarungan melawan Empu Bajil dan kaki tangannya, Kek. Dalam pertarungan itu, Empu Bajil berhasil melontarkan pukulannya ke arah dada saya. Tapi rupanya tanpa saya sadari, Dewi Sambi juga berhasil menyarangkan pukulan Aji Tapak Misanya. Iya. Dan pukulan itu tepat mengenai lambung kiri saya. Saya sudah menduga sebelumnya, Nger. Angger terkena pukulan ajian ilmu yang ampuh 2 kali berturut-turut. Yang pertama, Angger terkena pukulan Aji Segara Geni di bagian dada. Kemudian Aji Tapak Wisa di bagian lambung kiri. Kedua jenis pukulan berilmu tinggi itulah yang sekarang ini membuat luka Angger cukup parah. Kalau saja hanya satu jenis pukulan yang mengenai tubuh Angger, maka masih bisa dicarikan cara untuk mengobatinya. Ki Sugata Brahma lalu mengurut seluruh tubuh Arya Kamandanu.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.